Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Destiana dengan NPM 092000000055. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Maju. Di sini ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan dan Pekerjaan di Bidang Kesehatan. Baik, mari kita simak video berikut ini. Nah, di slide pertama itu terdapat judul Bangsa Tanpa Pancasila. Bagaimana sih bangsa Indonesia tanpa adanya Pancasila? Yang pertama itu, kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan yang Maha Esa pada sila yang pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai-nilai etik dan moral dan spiritual. Yang kedua, tanpa kemanusiaan yang pada sila pertama terdapat ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana sih tanpa adanya Pancasila di kehidupan manusia? Tanpa adanya nilai-nilai etika, tidak ada sifat etika dalam. Yang kedua, tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa adanya kemajuan ekonomi, kita tidak akan bisa hidup yang ekonominya apabila terus menurun. Tanpa adanya ilmu pengetahuan pun, pengetahuan kita tidak akan berkembang dan akan menjatuhkan nilai-nilai kemanusiaan ke yang lebih rendah. Yang ketiga, tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Nah, tanpa adanya kesatuan dan persatuan, umat manusia tidak akan membentuk kesatuan dalam hal apapun dan akan mengakibatkan perpecahan antara manusia. Tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintahan yang sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Yang sekarang aja masih bertentangan, apalagi tidak ada nilai-nilai kedaulatan rakyat. Tanpa nilai-nilai keadilan sosial, dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat, akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Tanpa adanya nilai-nilai keadilan sosial pun, untuk warga yang tidak mampu pasti akan cemburu terhadap yang mampu apabila bangsa ini tidak bersikap adil. Nah, di slide selanjutnya terdapat tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan. Agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup, bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Nah, contohnya saya di bidang kesehatan yaitu keperawatan. Contohnya dengan pasien harus ada komunikasi yang baik antara petugas dan pasien. Tidak sewenang-wenang saja kepada pasien. Nah, itulah manfaat dari Pancasila, yaitu nilai-nilai etika. Di slide kelima itu terdapat pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Detkes RI, dalam ONIS 1985 telah menetapkan bahwa penyelayanan perawatan dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi 1. Aspek penerimaan, 2. Aspek perhatian, yang ketiga aspek komunikasi, yang keempat aspek kerjasama, yang kelima aspek tanggung jawab. Aspek penerimaan itu, kita harus menerima keadaan pasien, mau bagaimanapun keadaannya, dan tidak membeda-bedakan antara pasien. Aspek perhatian, kita harus memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien, penuh dengan kasih sayang dan perhatian, karena pasien membutuhkan perhatian yang lebih dan support ketika sakit untuk mempercepat penyembuhan pasien. Yang ketiga, aspek komunikasi, kita harus menerapkan nilai-nilai etika yaitu sopan santun dan komunikasi yang baik terhadap pasien, agar pasien dan keluarga pasien mudah mengerti apa yang disampaikan oleh petugas. Aspek kerjasama, kita harus ada kerjasama bersama pasien dalam melakukan apapun, contohnya melakukan tindakan. Jadi seperti pasien tersebut tidak bergerak-gerak atau berontak saat tindakan. Itu sudah termasuk
contoh kerjasama agar memudahkan petugas untuk melakukan tindakan. Yang kelima, aspek tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas profesi kita di dalam pekerjaan yang kita jalani. Bentuk penghalaman nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa dan sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun berbeda keyakinan dengan pasien. Nah, kita harus saling menghargai dan saling menghormati sesama umat manusia walaupun berbeda agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya, sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan baik, tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta, serta sikap tenggang rasa dan tanpa selera. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai perawat itu, kita tidak boleh membeda-bedakan pasien, apalagi dengan jenis warna kulitnya dan penyakit yang diderita pasien. Membela pasien atau pasien advokat pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien, sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati, yaitu turut merasakan yang dialami oleh pasien. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Dan sebagai perawat pun kita harus memiliki rasa empati, jadi kita merasakan apa yang pasien rasakan. Persatuan Indonesia mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Nah, kita di dalam Persatuan Indonesia, seluruh tim medis benar-benar harus bekerja sama yang tujuannya untuk menyelamatkan pasien dan penyembuhan pasien tersebut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal yang sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Nah, jadi di sila keempat ini, sebagai tim medis atau perawat, kalau ingin melakukan tindakan, seharusnya izin terlebih dahulu kepada pasien atau keluarga pasien, agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan dijelaskan terlebih dahulu tindakan-tindakan apa yang dilakukan, dan itu yang disebut dengan bermusyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawat dan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim medis dan para medis lainnya. Jadi di sila kelima ini, kita harus bersikap adil kepada pasien, dan kita juga harus merawat pasien itu dengan kekeluargaan, menganggap bahwa pasien tersebut juga keluarga kita. Nah, dari materi tersebut dapat saya simpulkan bahwa apabila bangsa ini tanpa adanya Pancasila, bagaimana? Karena Pancasila merupakan salah satu ideologi negara, dan Pancasila juga berfungsi sebagai alat pemersatu, maka jika tidak adanya Pancasila di kehidupan Indonesia akan hancur dan banyak perpecahan. Sekian video presentasi saya. Apabila ada kekurangan,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.